Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 91. Aku juga mencintaimu. Pak Yudi mengemudi menuju kediaman Pak Reno dengan mobil Erlangga yang mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan mereka. Sekarang Fatur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masa yang dulunya menjadi senjata pamungkasnya untuk menakut-nakuti pejabat dan pengusaha kota ini sudah tidak percaya lagi padanya. Pak Reno dalam hati yang saat itu memandang keluar jendela. Tidak beberapa lama kemudian, mobil yang dikemudikan Pak Yudi berbelok masuk ke dalam halaman, diikuti mobil Erlangga. Pak Reno keluar dari dalam mobil dan mendekat ke arah mobil Erlangga. Untuk apa kamu mengikuti kami? Aku tidak mengikuti kalian. Terus, untuk apa kamu datang kemari? Pak Reno mengurutkan keningnya. Ada dua hal yang membuatku kemari. Pertama, aku ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuanmu. Dan yang kedua, aku mau menemui seseorang. Seseorang siapa maksudmu? Ibumu. Tampak wajah Erlangga malu mengucapkan itu di depan Pak Reno. Ada baiknya kamu pulang, karena ibuku tidak menerima tamu. Hari ini, esok, dan seterusnya. Tolonglah Reno, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya. Erlangga mengatupkan tangannya di depan dada. Sudah aku bilang, ibuku tidak mau bertemu denganmu. Atau kamu mau? Mobilmu aku bikin sama dengan mobil Fatur tadi. Terserah kamu. Asal hari ini aku bisa menemui Sulis. Reno jadi bingung. Harus mengancam apa lagi agar Erlangga bisa pergi. Baiklah, tapi hanya 10 menit. Tidak kurang dan tidak lebih. Itu sudah lebih dari cukup. Keduanya segera masuk sementara Pak Yudi kembali ke kantor. Duduk yang tenang dan jangan menyentuh sedikit pun apa yang ada di sini. Erlangga hanya mengangguk mengikuti perintah Pak Reno. Pak Reno bergegas menuju ke arah kamar Bu Sulis yang ada di lantai bawah. Apa ibu ada di dalam? Tidak beberapa lama kemudian, pintu terbuka dan muncul Bu Sulis dari balik pintu. Ada apa Reno mencari ibu? Ada seseorang yang ingin bertemu dengan ibu. Ibu sudah tahu, tadi ibu melihatnya di jendela. Terus, kalau ibu melihatnya, kenapa ibu tidak langsung keluar menemuinya? Biarkan saja dia menunggu. Kalau begitu, Reno permisi. Ibu siap-siap dan temui dia. Kasihan, dia sangat berharap bisa bertemu dengan ibu, sampai-sampai harus memohon pada Reno. Reno kembali ke ruang tamu, di mana Erlangga duduk di sofa sambil meremas-remas jarinya saling bergantian. Di mana ibumu? Dia tidak mau menemuimu. Balasanku Reno sambil duduk berhadapan dengan Erlangga. Aku tetap akan di sini, walau apapun yang terjadi, kalau ibumu tidak mau menemuiku. Terserah kamu, tapi rumah kami bukan rumah singgah, yang menyediakan makanan dan minuman secara gratis. Aku bisa memesan makanan dan menyuruh orangku untuk mengantar tempat tidur serta pakaianku kemari. Enak saja, kau pikir rumahku ini tempat penyimpanan barang rongsokan? Reno, kenapa bicara seperti itu pada tamu? Bu Sulis tiba-tiba muncul. Pandangan Erlangga seketika terarah padanya. Woi, santai saja. Tidak usah memandangi ibuku selekat itu. Erlangga seketika membuang pandangannya, sedangkan Bu Sulis hanya bisa menggeleng mendengar perkataan Pak Reno. Bu Sulis sudah paham betul sifat Reno setiap ada yang mencoba mendekatinya. Pasti ulahnya sudah diambang batas. Ada apa kamu kemari, Angga? Tanya Bu Sulis setelah duduk tak jauh dari Pak Reno.
Kenapa menatapku seperti itu? Jangan bilang kalau kamu tertarik padaku. Reno, ada baiknya kamu mandi. Setelah itu kita makan malam. Erlangga tidak akan bicara kalau kamu masih ada di sini menghakiminya. Aku tidak akan pergi. Jangan sampai orang ini berbuat yang tidak-tidak pada ibu. Terserah kamu saja, Reno. Angga, katakan, apa tujuanmu datang kemari? Tanya Bu Sulis sekali lagi. Erlangga lalu bersimpuh di hadapan Bu Sulis. Kamu apa? Awas, jangan macam-macam dengan ibuku. Pak Reno mencoba berdiri, tapi segera dihalangi Bu Sulis. Aku dan Mawar tidak ada hubungan apa-apa. Dia datang ke kantor dan melakukan hal tidak senonoh padaku saat kamu datang. Aku sama sekali tidak ada rasa dengannya. Aku hanya mencintaimu, Sulis. Menikahlah denganku, dan kita habiskan masa tua kita bersama. Erlangga menggenggam erat tangan Bu Sulis, yang sedari tadi memasang wajah merona. Ibuku tidak akan mau menikah denganmu. Pulanglah, untuk mengurus pabrikmu. Reno, kenapa kamu posesif sekali seperti ini? Aku tahu, kamu sangat ketakutan kehilangan ibumu, apalagi kalau ada yang menyakitinya. Aku janji, setelah kami menikah, kasih sayangnya padamu tidak akan berubah sedikit pun. Jangan terlalu pede. Mana mau ibuku denganmu? Benar kan, Bu? Reno, seorang anak akan menjalani hidupnya kelak bersama keluarganya. Mau tidak mau, dia akan meninggalkan orang tuanya dan menjalani hari-harinya bersama keluarga kecilnya. Begitupun denganmu dan Rini kelak. Ibu juga perlu pendamping hidup untuk melewati hari tua ibu dengan orang yang ibu sayangi dan juga menyayangi ibu. Ibu menerima lamaran orang ini. Angga ini baik. Memang sejak dulu ibu suka dengannya. Andai saja dia pria tidak setia dengan perkataannya. Mungkin sudah lama dia menikah lagi setelah ditinggal pergi almarhumah istrinya. Jadi selama ini kamu juga menyukai Kulis? Kenapa baru bilang sekarang? Andai saja aku tahu semua ini. Sudah lama aku melamarmu pada Reno. Mata Erlangga berkaca-kaca. Dia sangat senang mendengar kalau Ibu Sulis juga menyukainya. Dan sudah lama juga aku menolak lamaranmu itu. Awas saja, kalau sampai kamu menyakiti ibuku, sampai luan semu pun, aku akan mencarimu dan memberimu pelajaran sampai kamu tidak tahu lagi di mana matahari terbit dan tenggelam. Pareno berdiri dan meninggalkan mereka. Setelah kepergian Pareno, Erlangga berdiri dan duduk di samping Bu Sulis. Pria Parubaya itu masih saja menggenggam erat tangan Bu Sulis. Terima kasih, Lis. Aku sangat bahagia mendengar kalau selama ini kamu juga menyukaiku. Harapan untuk menua bersamamu akhirnya terkabul juga. Aku sampai putus asa dan tidak akan menikah lagi kalau bukan denganmu. Tapi ternyata Allah mendengarkan doaku untuk mempersatukan kita. Nyonya, Tuan, silakan nikmati minumannya. Bi Inen datang dan meletakkan kopi di atas meja dengan mata tidak lepas dari tangan mereka. Mas Angga, lepaskan tanganmu. Bi Inem sedari tadi memperhatikan kita. Malu tahu? Suara samar Bu Sulis sambil menarik tangannya. Tapi sayang, Erlangga malah semakin mempererat genggamannya. Kenapa harus malu, sayang? Harusnya kamu bangga bisa memiliki calon suami tampan, kaya, baik sepertiku. Tawa Erlangga hingga kembali ratu wajah Bu Sulis merona. Betul, Nyonya. Kalau cinta sudah merajai hati, jangan pedulikan yang lain. Anggap saja dunia ini milik berdua, yang lain hanya numpang. Bi Inen tersenyum geli, lalu meninggalkan mereka. Lis, kapan kira-kira aku datang kemari melamarmu? Aku sudah tidak sabar untuk bersanding denganmu di pelaminan. Sabar dulu.
Setelah Reno dan Rini menikah, baru kita pikirkan lagi. Bagaimana kalau sekalian acaranya kita gelar, agar saat malam pertama, suasana rumah akan terasa gaduh. Kembali Erlangga tertawa. Dia sepertinya sangat senang melihat wajah Bu Sulis merah karena malu.